Halo sahabat YouTube, balik lagi di channel Made in Lombok, channel yang membahas tentang hal-hal yang menarik di sekitar kita. Kembali lagi bersama saya Made di sini. Jadi di video kali ini saya akan memberikan update terbaru ya tentang perkebunan vanili milik saya. Jadi setelah beberapa waktu yang lalu kalian bisa melihat di konten-konten saya sebelumnya bahwa kita sudah pernah melihat bagaimana pemrosesan vanili dari persiapan menanam, persiapan pembentukan tajar, baik tajar hidup maupun tajar mati, kemudian bagaimana proses penanaman yang baik dan memilih bibit yang baik, kemudian juga ada metode perbandingan yang mana yang lebih menguntungkan atau yang mana yang lebih baik menggunakan metode yang mana untuk membudidayakan vanili, apakah menggunakan paranet ataupun menggunakan tajar hidup yang menggunakan kelor teman-teman. Di situ juga kita sudah sempat membahas pemupukan yang ideal seperti apa, pupuk yang bagus seperti apa. Kemudian kita sudah pernah membahas tentang cara stressing dan juga cara polinasi. Nah, teman-teman, kita sangat bersyukur ya pada beberapa video yang sudah saya buat itu ternyata banyak juga teman-teman dari YouTube yang langsung menghubungi saya, entah itu untuk mencari bibit ataupun sekedar untuk bertanya. Tidak semuanya ya teman-teman saya bisa balas satu-satu chatnya karena saya juga ada pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan ya bagaimana perkembangan selanjutnya di tahun 2022. Jadi perlu kalian tahu bahwa di 2021 kemarin, 2021 maksud saya, itu kita melakukan polinasi dan dapat panen ya hasilnya. Itu dengan luas perkebunan sekitar 11 are di pekarangan rumah menggunakan tajar hidup teman-teman. Itu kita menggunakan pohon kelor sebagai batangnya. Kita berhasil mendapatkan panen sekitar 7 kg vanili kering. Nah, jadi setelah kami keringkan dan juga kami sortir juga, ternyata untuk mendapatkan 1 kg vanili kering itu teman-teman, kita membutuhkan kurang lebih sekitar 400 biji tanaman vanili, buah vanili maksud saya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah dengan luas lahan 11 are, kita menanamnya di ketinggian 8 meter di atas permukaan laut dan merawatnya sedemikian rupa, ternyata itu masih bisa menguntungkan teman-teman. Itu pun dari lahan 11 are kita tidak bisa merawat seluruhnya ya, karena menurut saya itu masih lahannya terlalu sempit jarak antar tanam vanili, dimana ada bahkan yang saya gunakan sekitar 30 cm jaraknya. Hasilnya adalah beberapa buah itu tidak bisa berbuah karena mereka berebut tanaman teman-teman. Dan juga di tahun 2021 kemarin dari penelitian kami itu ternyata menanam vanili di luar ekosistem aslinya itu bisa dilakukan dan juga dapat menguntungkan. Nah, di video ini teman-teman saya hanya berbagi sedikit gambar. Kalian bisa melihat gambar ini. Ini adalah foto yang saya ambil sekitar 1 hari yang lalu, tepatnya di tanggal 20 Agustus teman-teman. Nah, kalian bisa melihat sudah ada tanaman vanili yang sudah mulai mengeluarkan bunga. Nah, kesimpulannya kita sudah memasuki di bulan Agustus. Jadi itu adalah titik kering atau musim panas, di mana curah hujannya sangat rendah teman-teman. Bisa dihitung mungkin sekitar 1 minggu itu hanya mendapatkan 1 kali hujan, dengan suhu yang sangat berangin ya. Kalian bisa tahu sendiri anginnya sangat kencang, jadi sedikit dingin suhunya, dingin kering begitu teman-teman. Ternyata vanili itu tidak saya siram, tapi kita mulai untuk stressing kan. Tapi kita sudah mulai stressing dengan artian kita sudah memotong ujung dari setiap vanili, tanaman vanili kita yang kita siap buahkan. Itu kita memotongnya sekitar bulan, kalau nggak salah itu sekitar bulan Juli teman-teman. Jadi itu sekitar bulan Juli kita sudah pangkas ujungnya. Ternyata di bulan Agustus tanggal 20 itu ada vanili yang sudah mulai berbuah teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah dengan proses pemotongan ujung atau pucuk tanaman vanili di bulan Juli itu adalah merangsang untuk vanili itu mengeluarkan bunga.
Dimana ketika ujungnya dipotong kemudian cuacanya itu tidak terkena hujan atau curah hujannya sedikit, vanili itu akan mulai merangsang dirinya. Itu termasuk batang yang sudah tua ya teman-teman, karena rata-rata batang-batang yang berbuah atau mengeluarkan bunga itu adalah batang yang umurnya sudah tua, jadi sudah dikatakan dewasa. Ciri-cirinya adalah batang itu berwarna hijau tua, menjutai ulur ke bawah teman-teman. Itu sudah mengeluarkan bunga karena rangsangan dari cuaca dan juga rangsangan dari sistem vegetasi, atau kita bisa sebut itu adalah pemotongan pucuk ya teman-teman. Jadi vanilnya mengeluarkan bunga. Jadi pada hakikatnya atau pada dasarnya teman-teman, sebuah makhluk hidup apabila dikondisikan pada saat yang ekstrim, maka dia akan mengeluarkan beberapa zat yang akan berefek pada tanaman itu, yaitu untuk berkembang biak teman-teman. Jadi di sini disimpulkan menurut saya, apabila kita memotongnya di bulan Juli, kemudian kita biarkan, setelah itu kita berikan suhu yang pas, dalam artian di bulan Agustus, Juli sampai Agustus itu mendapatkan curah hujan yang sedikit, kita tidak perlu siram teman-teman, ternyata vanilinya berbunga. Jadi seperti itu. Sangat menarik teman-teman, karena beberapa orang mengatakan untuk mengeluarkan mengeluarkan bunga di luar musim itu bisa. Sebenarnya itu bisa saja. Beberapa kali saya mendapatkan bahwa vanili saya berbuah pada luar musimnya. Tapi itu dalam kondisi tertentu teman-teman. Itu tidak semuanya ya. Tapi yang sekarang saya alami, kalian bisa lihat sendiri, ini buahnya ada banyak, udah mulai keluarkan bunga. Dan ini tidak serentak teman-teman. Mungkin minggu pertama kalian bisa mendapatkan 10, kemudian kita patroli lagi minggu kedua, nanti akan mendapatkan lebih banyak lagi. Nah, di sini adalah bagaimana cara kita manajemen waktu kita untuk memeriksa, dan juga bagaimana cara kita untuk merawat tanaman kita teman-teman. Jadi sedikit saja informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Mohon maaf karena tidak ada video atau gambar-gambar yang lebih mendukung ya teman-teman di video kali ini. Mungkin kita akan berjumpa pada video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Silahkan tulis apabila ada pertanyaan di kolom komentar, dan jangan lupa apabila video ini bermanfaat buat kalian, like video kali ini. Oke, sampai jumpa di video Made in Lombok selanjutnya.